Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan, pertolongan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sepanjang malam Engkau telah pelihara dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Berbicara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, tema kita hari ini ialah serahkan kekhawatiran hidupmu kepada Tuhan. Saudara, kita mendapati pergumulan hidup yang berat, baik karena sakit penyakit, masalah ekonomi, atau keuangan, atau masa depan kita dan anak-anak kita, dapat membuat kita takut, dapat membuat kita khawatir, bahkan yang berlebihan, kalau kita tidak menyikapinya dengan bijaksana. Bahkan, seseorang yang dikuasai oleh kekhawatiran yang terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengalami tingkat stres yang tinggi, bahkan mengarah ke depresi, dan tentunya akan menimbulkan banyak sakit penyakit seperti asam lambung yang tinggi, migrain, bahkan sampai kepada serangan jantung. Saudara, manusia khawatir itu normal, tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Karena kekhawatiran yang berlebihan menandakan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah atau memperpanjang hidup kita. Bahkan sebaliknya. Karena itu Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 berkata seperti ini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini Tuhan mau kita melihat kepada burung-burung di udara yang tidak ada harganya, namun diberi makan dan dipelihara oleh Allah. Alkitab menggambarkan bahwa harga burung pipit hanya 5 ekor 2 duit. Begitu murahnya. Namun satu pun tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau burung pipit yang tidak berharga saja keberadaannya tidak dilupakan Allah, apalagi kita yang dijadikan seturut gambar dan rupa Allah. Betapa berharganya diri kita. Tak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, pekerjaan kita, Tuhan senantiasa memperhatikan dan tak pernah melupakan kita. Demikian juga Tuhan mengajak kita melihat pemeliharaan Tuhan kepada bunga-bunga di padang. Dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, Tuhan juga ingin kita melihat bunga bakung.
atau bunga lili. Terjemahan yang lebih tepat ialah bunga anemon, yaitu bunga yang banyak terdapat di lereng gunung di daerah Israel. Bunganya berwarna ungu, biru, dan putih. Bunga ini begitu indahnya. Alkitab mengatakan bunga itu lebih bagus dari pakaian Raja Salomo yang kaya raya. Namun Allah berkata dengan jelas, kalau Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendanani kita sekalian. Saudara, itulah janji Allah kepada setiap kita, bahwa Allah akan memelihara kita. Karena apa? Kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu, apa yang kita lakukan? 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan memang tidak menjanjikan langit selalu biru. Kadang ada mendung, ada hujan, bahkan ada petir. Artinya hidup ini tidak selalu lancar. Kadang ada masalah, ada kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu, yang harus kita lakukan ialah berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Membawa hidup kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, kita memiliki banyak keterbatasan. Ini membuat kita tidak sanggup menghadapi pergumulan yang kita alami. Keterbatasan fisik, kita bisa sakit. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah. Keterbatasan finansial, uang dan deposito kita bisa habis. Kita pun tidak sanggup memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Serahkan hidup kita, serahkan masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita kerjakan usaha dan pekerjaan kita semaksimal mungkin dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai kita yang hanya akan merugikan diri kita. Tetapi belajarlah untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan mau untuk kita menang menghadapi kekhawatiran hidup yang kita miliki. Di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, mari kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Percayalah saudara, Allah itu baik dan Allah terus bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang selalu bersama dengan kami. Kami gantungkan hidup kami kepada Engkau, dan kami serahkan segala kekhawatiran dan pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Jangan sampai Tuhan hidup kami dikuasai dengan ketakutan yang hanya merugikan hidup kami. Kami kehilangan damai sejahtera. Kami menjadi sakit. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tapi sebaliknya kami bisa menang menghadapi tekanan dan pergumulan hidup yang ada, karena kami mengandalkan Tuhan di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan pimpinlah kami. Kami begitu lemah Tuhan. Segala pekerjaan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong, menyertai kami, memberikan hikmat buat kami, sehingga kami dapat mengerjakannya sebaik mungkin. Kami yang sedang sakit, yang berbaring di rumah, Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami yang sedang sakit kanker pankreas, Tuhan tolong, lawatlah kami, jamah kami, dan sembuhkan kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami sedang sakit kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami, Tuhan jamah kami, berikan kekuatan, kesabaran, menjalani pengobatan yang sedang kami jalani. Tuhan tolong, kami sedang sakit diare, badan kami lemas ya Tuhan, tolong kami, Engkau juga boleh pulihkan, berikan kami kekuatan dan pemulihan daripada Engkau. Kami sedang sakit Tuhan, hipertensi kami naik,
kolesterol kami naik, Tuhan juga tolong kami, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan, mohon kasih-Mu. Kami yang sedang sakit keseleo ya Tuhan, mungkin karena kami jatuh ya Tuhan, tolong kami, biar Engkau juga boleh memulihkan Tuhan kaki kami yang sakit. Tuhan tolong. Demikian Tuhan, kami yang sedang stres ya Tuhan, bahkan depresi karena tekanan yang berat, tolonglah kami, untuk kami memiliki iman yang teguh, untuk kami mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan dan kelegaan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, kami yang sedang sakit, diabetes kami naik ya Tuhan. Tuhan juga tolong Engkau melawat kami. Engkau yang boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bahkan kami sedang isolasi di rumah Tuhan karena terkena virus corona. Tuhan, tolong kami juga. Berikan daya tahan tubuh yang baik. Berikan pemulihan dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja. Ini sungguh Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan yang kami percayai, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.